Sekilas kita beresin dulu buat yang edem-edem nih. Jadi edem yang grade 1 itu edemnya hanya di punggung kaki aja. Kalau grade 2 punggung kaki plus tungkai bawah dan atau tangan gitu. Pokoknya tidak hanya di punggung kaki saja. Dan kalau yang edem grade 3 itu tuh anasarka. Dan di sini tuh kata yang ditekankan adalah harus pitting dan bilateral. Karena kalau edemnya unilateral ya DD-nya kan beda lagi ya, mungkin lymphedem atau apa segala macam. Tapi kalau untuk gizi buruk yang diharapkan adalah gambaran edem yang bilateral dan pitting. Definisi gizi kurang. Gizi kurang lila 11,5 sampai 12,5. Kan kalau kurang dari 11,5 itu gizi buruk. Dan parameter lila itu dipakai di usia 6 bulan ke atas. PBTB di antara -2 sampai -3. Sebelum mengalami gizi kurang, balita terlebih dahulu mengalami keadaan growth faltering, hambatan pertumbuhan. Keadaan ini ditandai oleh berat badan yang ada 3 di sini. Naik tapi tidak optimal, tidak naik, atau malah turun. Dalam upaya penemuan gizi buruk di masyarakat, maka penemuan growth faltering ini yang ditekankan. Jadi itu sepertinya ada hubungan dengan tadi yang dibilang kalau di posyandu itu harus diukur-ukur lila dan plotting chartnya. Tujuannya supaya kita tahu anak ini sudah ada tanda-tanda untuk growth faltering atau tidak. Kemudian menemukan bayi yang sudah gizi kurang sebenarnya sudah terlambat karena proses gangguan pertumbuhan otak mungkin sudah terjadi. Menemukan balita yang sudah mengalami gizi buruk merupakan pembiaran yang sudah lanjut dan sangat terlambat karena gangguan pertumbuhan otak sudah sangat terjadi. Jadi di sini dia bilang kalau kita ketemu anak dengan gizi kurang itu kita sudah terlambat. Kalau ketemu gizi buruk itu merupakan pembiaran. Oke, bahasanya indah sekali ya. Karena diharapkan kan kita ketemunya yang pas dia growth faltering itu di atas. Yaps. Dampak gizi buruk. Ya, dampak gizi buruk itu di sini. Jangka pendek perkembangan otak, jangka panjang nanti kognitif, kapasitas kerja, dan nanti dia juga berkaitan dengan penyakit metabolik, DM, obesitas, kardiovaskuler, stroke, dan teman-temannya. Oke, prinsip pencegahan gizi buruk. Pencegahannya, jadi kalau pencegahan gizi buruk pada balita, yang harus kita intervensi pertama-tama adalah ya sebelum anak itu lahir, yaitu dengan ke emaknya. Jadi perbaikan status gizi ibu sejak masa remaja. Jadi ibunya dulu yang diintervensi. Dalam upaya peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil antara lain dengan menghindari kehamilan 4 terlalu, yaitu usia ibu terlalu muda di bawah 20 tahun, terlalu tua di atas 35 tahun, jarak terlalu dekat antar anak kurang dari 3 tahun, dan anak terlalu banyak lebih dari 2 tahun. Oke. Pemenuhan gizi balita dimulai sejak lahir dengan standar emas makanan bayi. IMD kurang dari 1 jam, ASI 6 bulan, MPASI sampai 2 tahun atau lebih. ASI sampai 2 tahun atau lebih. 2 tahun atau lebih. Oke. Screening massal. Screening massal itu diharapkan target cakupannya itu sempurna loh. Diharapkan 100. Jadi maksudnya 100% bayi yang ada di suatu daerah itu harus kesemuanya tanpa ada satu bayi yang terlewat untuk dilakukan screening. Caranya adalah melalui pemantauan pertumbuhan ya BB, TB, lila, PB, PBU, serta lingkar kepala. Jadi lingkar kepala juga dikatakan sebagai salah satu cara untuk memantau pertumbuhan. Oke? Kemudian perhatian khusus kepada bayi yang memiliki faktor risiko kurang gizi, misalnya bayi yang lahir dari ibu kurang energi kronis, ya dari ibunya malnutrisi, bayi yang ada infeksi kronis, bayi dengan sosial ekonomi kurang, atau bayi berkebutuhan khusus. Yang lain-lain, perhatian khusus kepada bayi 2 tahun yang rentan mengalami gizi buruk. Oke. Pencegahan di bawah 6 bulan. Tadi itu kan prinsip-prinsip pencegahan pada balita ya.
in general. Tapi yang ini secara lebih general, scopingnya itu di bawah usia 6 bulan. Gizi buruk di bawah usia 6 bulan dapat terjadi sejak dalam kandungan. Itu yang kalau di bayi itu yang IUGR, di OB/GYN itu yang IUGR itu loh. Atau setelah lahir, atau akibat adanya penyakit bawaan. Pencegahan jangka pendek, pencegahan gizi buruk pada bayi di bawah 6 bulan jangka pendek adalah dengan memberikan kolostrum dan memenuhi kebutuhan ASI eksklusif. Atau kalau dapat komorbid atau kelainan bawaan ya di tata laksana dulu. Oke. Faktor risiko gizi buruk pada bayi kurang dari 6 bulan. Bayi BBLR, bayi lahir sebelum bayi preterm, bayi lahir cukup bulan, tapi kecil untuk umur kehamilan. Oke. Itu adalah faktor risiko untuk gizi buruk, kelainan bawaan, pola asuh yang tidak menunjang. Oke. Kemudian kalau pencegahan untuk balita 6 sampai 59 bulan, ini tadi kan yang kurang dari 6 bulan kan, ini sekarang di atasnya 6 sampai 59 bulan itu adalah dengan berbeda dengan kekurangan gizi pada 0-6 bulan yang dipengaruhi oleh kondisi ibu. Kalau untuk usia ini itu lebih dipengaruhi oleh faktor luar. Misalnya asupan makanan, kekebalan tubuh terhadap infeksi, paparan infeksi, sanitasi, dan lain-lain. Oke. Nah, ini ada untuk komposisi makanan di halaman setelahnya. Jadi, kalau pada usia, ini ada usia 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Ini ada jumlah kalori yang diharapkan. Jadi awalnya itu 120 kalori, makin lama makin turun karena berat badannya kan juga naik. Porsi ASI awalnya 0 sampai 6 bulan, itu 100%, kemudian dia turun sampai 2 tahun. Kebutuhan MPASI yang awalnya masuknya dikit tapi dia kemudian naik. Dan untuk lemak pada 6 bulan pertama itu 50% kebutuhan lemaknya dari total kalori, kemudian dia turun terus. Oke. Kemudian early detection, penemuan dini kasus beresiko oleh masyarakat. Jadi diharapkan sudah bisa terdeteksi dari masyarakat, misalnya di posyandu atau fasilitas kesehatan primer. Oke, mungkin pada saat maksudnya mungkin anaknya pas berobat gitu. Biasanya kan batuk pilek atau apa ya sekalian ditimbang lah gitu biar ketahuan, diukur-ukur. Kasus untuk dirujuk. Jadi maksudnya kalau di posyandu ditemukan kasus misalnya lilanya kurang dari 12,5 atau ada masalah di kurva perkembangannya, itu segera rujuk. Kalau kita lihat dari kalimat dia tidak pernah bilang kalau ditemukan bayi yang BB per TB di posyandu untuk dirujuk. Kenapa? Karena dia nggak expect plotting BB-TB dilakukan di posyandu. Jadi dia hanya meminta untuk diukur lila sama growth chart, itu doang yang dilakukan di posyandu. Nanti untuk BB per TB itu nanti dilakukan di puskesmas oleh tenaga kesehatan. Jadi ini adalah contoh-contoh growth chart. Yang jalur A dia bilang bagus, ini jalur B yang udah mulai tanda-tanda faltering, yang ini lebih jelas lagi nih yang C, yang makin mendatar. Di sini dia bilang yang dirujuk adalah yang B dan C, harus segera dirujuk. Oke. Nah ini, rujukan ke tenaga kesehatan bertujuan untuk konfirmasi dengan BBTB gitu loh. Jadi yang melakukan BBTB yang kurva minus berapa SD itu oleh tenaga kesehatan. Sambil begitu kita bukan hanya untuk mencari tahu anak ini ada di SD berapa, tapi juga mencari penyebab dan intervensi.